Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arina Putri dengan NIM 1930801019. Di sini saya akan mempresentasikan MK Fitopatologi dengan judul penyakit tanaman akibat nematoda yang diampuh oleh dosen Ibu Novitasari, SPT MBiotek. Yang pertama itu adalah pengertian. Nematoda itu adalah organisme yang berbentuk seperti benang atau cacing kecil yang tidak bersegmen. Nematoda itu juga adalah hama tanaman yang merupakan mikroorganisme parasit yang umumnya itu terdapat di dalam tanah. Nematoda itu dapat hidup di dalam tanaman itu dengan dua cara. Yang pertama itu hidup di dalam tanaman, itu disebut dengan endoparasit. Sedangkan dia hidup yang di luar tanaman itu disebutnya dengan ektoparasit. Ini adalah contoh gambar dari struktur nematoda. Selanjutnya itu adalah cara nematoda menyerang tanaman. Nematoda itu berada di dalam akar itu sejak dia dari berbentuk telur hingga menjadi nematoda dewasa, dia tetap berada di dalam perakaran. Terus nematoda itu cara dia menyerang tanaman itu dengan menusuk dinding sel akar dan batang. Nematoda itu juga bisa menggigit dan menyuntikkan air ludahnya itu pada akar tanaman yang menyebabkan tanaman tersebut kerusakan sel, menyebabkan rusaknya sel di dalam tanaman tersebut. Selanjutnya itu adalah gejala akibat gigitan nematoda yang tadi. Itu ada 4. Yang pertama itu adalah ada puruk akar, ada luka pada akar. Yang ketiga itu ada ujung akar rusak, dan keempat itu akarnya akan membusuk. Kerusakan akar ini dapat menyebabkan pertumbuhan itu menjadi terhambat. Karena dia karena dengan rusaknya akar itu sehingga akar itu tidak dapat menyerap unsur hara dari dalam tanah. Hal itu menyebabkan daun dari tanaman tersebut itu menjadi kekuningan, tanamannya itu layu, padahal dalam keadaan cuaca kering dan panas. Dari kerusakan itu juga bisa mengakibatkan produktivitas dari tanaman tersebut menurun. Selanjutnya itu adalah gejala serangan nematoda pada akar tanaman. Pertama itu adalah puru akar. Puru akar ini biasanya bisa juga menyerang pada tanaman tomat, kentang, seledri, dan tanaman lainnya. Puru akar ini disebabkan oleh nematoda yang bernama Melodioidocni spp, Nachobus, dan Dithelenchus radisola. Ini adalah contoh gambar dari puru akar tersebut. Selanjutnya itu adalah busuk akar atau umbi. Busuk akar atau umbi ini terjadi apabila luka dari akar tersebut itu yang disebabkan oleh gigitan atau tusukan dari nematoda tadi itu dia terinfeksi oleh organisme lain, contohnya seperti jamur atau bakteri patogen. Busuk akar atau umbi ini disebabkan oleh nematoda yang bernama Nitlenchus destructor. Yang ketiga itu adalah luka pada akar. Itu terjadi akibat tusukan atau gigitan nematoda pada akar yang menyebabkan luka berukuran kecil sampai sedang. Contohnya itu pada luka pada akar pisang. Ini disebabkan oleh nematoda Rhabdopolis similis. Di sini adalah contoh gambar dari akar yang sehat, sedangkan di bawahnya adalah contoh dari gambar akar yang terserang oleh nematoda tersebut. Selanjutnya itu adalah percabangan akar yang berlebihan. Percabangan akar berlebihan itu ialah terbentuknya akar-akar kecil di sekitar ujung akar. Percabangan akar ini disebabkan oleh nematoda Nachobus dan Trichodorus. Selanjutnya itu adalah nekrosis pada permukaan akar. Nematoda yang menyerang akar dari luar tadi itu akan menyebabkan matinya sel-sel yang ada di dalam permukaan jaringan. Rusaknya sel-sel ini ialah yang mengakibatkan perubahan warna pada bagian yang terserang tersebut. Nekrosis ini disebabkan
Nekrosis pada tanaman lumut kerak itu disebabkan oleh Aplensoides parinthenus. Nah, sedangkan kalau penyakit yang menyerang tanaman jeruk itu disebabkan oleh Tincolus semipenetrans. Nah, ini adalah contoh gambar dari nematoda. Selanjutnya itu adalah ujung akar. Ujung akar mati. Ujung akar mati ini tuh disebabkan juga oleh serangan nematoda. Nah, dia itu memiliki 3 gejala. Yang pertama itu ada stubby root, coarse root, dan curly tip. Nah, stubby root itu tuh cabang-cabang yang berukuran kecil itu akan terhenti pertumbuhannya sehingga membentuk ikatan akar. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Yang kedua itu adalah coarse root. Nah, yaitu pertumbuhan akar yang menyamping, terhenti, dan bisa juga berukuran pendek. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya itu adalah curly tip, yaitu luka pada sisi akar dekat ujung yang bisa menghambat pertumbuhan akar. Nah, curly tip ini tuh disebabkan oleh nematoda yang bernama Cyphinema atau dagger nematode. Selanjutnya itu adalah gejala serangan nematoda pada bagian tanaman di atas permukaan tanah. Nah, pertumbuhan tidak normal karena terjadi luka pada tunas, titik tumbuh, dan primordial bunga. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah tunas mati pada tanaman stroberi. Nah, hal itu tuh disebabkan oleh nematoda bernama Aplensoides. Yang kedua itu adalah batang dan daun mengkerut pada tanaman gandum akibat serangan larva Anguina triticii. Nah, ini adalah contoh gambar dari daun dan batang mengkerut pada tanaman tadi. Selanjutnya itu adalah puru biji terjadi pada tanaman rerumputan atau bijian yang disebabkan oleh nematoda yang bernama Anguina. Selanjutnya itu adalah pertumbuhan tidak normal yang diakibatkan oleh luka pada bagian dalam batang dan daun. Itu tuh ada 3. Yang pertama itu nekrosis. Nah, nekrosis ini tuh bisa juga ditemukan dalam tanaman kelapa. Nah, dalam tanaman kelapa itu di bagian batangnya. Nah, itu tuh disebut juga dengan cincin merah. Nah, nematoda yang menyerang tanaman ini itu disebut dengan Rhadinapelensis Coccopilus. Nah, kenapa nekrosis ini bisa terjadi? Nah, hal itu tuh terjadi karena adanya luka pada pangkal batang tanaman. Nah, ini adalah contoh gambar dari cincin merah pada tanaman kelapa. Nah, yang kedua itu adalah bercak dan luka daun yang terjadi pada tanaman krisan. Yang disebabkan oleh nematoda yang bernama dengan Aplensoides rhythmebosi. Nah, nematoda ini menyerang tanaman krisan itu tuh melalui stomata dan dia tuh merusak susunan dari parenkim tanaman tersebut. Nah, ini adalah contoh luka daun pada tanaman krisan. Nah, yang selanjutnya itu adalah puru pada daun. Nah, puru pada daun itu tuh disebabkan oleh serangan Anguina balsamophylla dan nematode yang bernama Amylefoli. Nah, ini adalah contoh gambar dari puru daun. Nah, dari banyaknya nematoda yang menyerang beberapa tanaman tadi yang telah dijelaskan tadi, nah ternyata kita tuh mempunyai cara untuk pengendalian nematoda tersebut agar tidak terus-terusan menyerang tanaman yang mengakibatkan kerusakan dari sel tersebut, berkurangnya hasil panen. Jadi di sini sama mendapatkan 8 cara pengendalian. Yang pertama itu adalah rotasi tanaman. Yang kedua itu adalah menerapkan pola tanam campuran atau tumpang sari atau yang bisa juga disebut dengan polikultur. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan bibit bebas nematoda. Nah, dengan hal itu bisa mengurangi tanaman tersebut terserang dari nematoda. Nah, yang selanjutnya itu adalah sanitasi atau membersihkan sisa tanaman yang terinfeksi agar tanaman yang akan ditanam selanjutnya itu tidak terinfeksi lagi. Nah, yang kelima itu adalah pengelolaan lahan yang baik dan benar.
Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan pestisida nabati ekstrak limbah, targetes, dan jarak. Nah, selanjutnya itu adalah penggenangan lahan. Nah, penggenangan lahan ini tuh dilakukan dalam tanaman yang ditanamnya itu di area persawahan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah aplikasi pestisida kimia atau yang disebut dengan nematisida. Nah, nematisida ini bisa diberikan pada tanaman ya agar tanaman tersebut itu mengurangi terkenanya dari penyakit nematoda tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya tentang penyakit tanaman akibat nematoda. Saya mohon maaf apabila ada salah penyebutan, salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.